Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema mendengar dan menaati pemimpin. Bacaan firman terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Selain mendengar apa yang ditanyakan Elisa dan memberitahukan dengan jujur di mana jatuhnya mata kapak tersebut, kemudian ketika mata kapak itu sudah muncul mengapung, lalu Elisa berkata, ambillah, maka muridnya pun mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Di sini kita melihat untuk terjadinya pemulihan dan kebangkitan, maka betapa pentingnya mendengar dan menaati pemimpin rohani kita, yaitu gembala yang adalah otoritas yang telah ditetapkan Tuhan. Mendengar dan menaati pemimpin rohani kita bukan karena mau atau kehendak sang pemimpin, atau bukan karena gila hormat, tetapi hal itu adalah ketentuan dan ketetapan Tuhan yang harus kita patuhi sebagai anak-anak Allah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Atilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara, dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Tuhan yang telah menetapkan dan memposisikan seorang pemimpin jemaat sebagai otoritas yang harus kita dengarkan dan taati, kecuali apabila yang diperintahkannya bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi dalam keadaan demikian pun, sikap hati kita terhadap pemimpin tersebut harus tetap tunduk dan hormat. Perhatikanlah, Tuhan mengatakan bahwa seorang pemimpin rohani adalah malaikat jemaat dan bagaikan bintang yang berada di dalam tangan kanan Tuhan. Dan saat yang sama, ada pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulut Tuhan, yang siap melakukan penghukuman maupun pembelaan. Lihatlah hukuman apa yang terjadi dengan Datan dan Abiram, dengan semua pendukungnya, yang melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada Musa dan Harun. Tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.